pada kesempatan kali ini di acara mentoring juragan King Salman kita dapat bertemu, kita dapat bertatap muka, lalu kita akhirnya punya kesempatan buat belajar bareng gitu ya. Terima kasih untuk juragan King Salman yang sudah menyempatkan waktunya, apalagi yang dari jauh nih, yang dari Indonesia Timur yang sudah rela bergadang sampai hampir tengah malam demi mengikuti acara ini. Semoga banyak manfaat yang bisa teman-teman ambil dari acara kali ini. Pertama, aturan webinarnya akan ada 2 sesi. Yang pertama itu sesi pemaparan dari mentor kita, yaitu Pak Reza Wibisono, selama sekitar 45 menit. Setelah itu, sesi yang kedua ada sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Jadi untuk juragan semua yang hadir menyimak live streaming ini, ketika Pak Reza menyampaikan pemaparannya, silakan dicatat pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu. Jadi di sesi tanya jawab itu yang hanya 15 menit, teman-teman bisa langsung tanyakan. Jadi nanti diambil hanya sekitar 3 pertanyaan pertama yang akan langsung dijawab oleh mentor kita, yaitu Pak Reza Wibisono. Untuk mempersingkat waktu, karena sudah malam juga, kita mulai acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya pemaparan materi mindset rezeki dan bisnis dari Pak Reza Wibisono. Udah coba tadi. Udah Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kana linahtadiya laula an hadana Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kana linahtadiya laula an hadana Allah. Karena ini mungkin baru rilis nama kita untuk monitoring di pemerintahan Salman. Mungkin ada sedikit kendala teknis tadi, tapi insyaallah baik teman-teman, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kedepannya kita akan rutinkan saya pribadi dengan tim untuk berbagi, mengedukasi rekan-rekan agar bisa melejitkan omset penjualannya insyaallah. Tapi kita akan masuk dulu nanti, ini ada beberapa sesi yang kedua kalau dilaksanakan di hari Senin, tapi juga tetap rekan-rekan mengikuti kegiatan yang ada di grup kemitraan. Nanti akan ada kuliah-kuliah WhatsApp. Jadi kita sudah membuat program yang bisa membantu rekan-rekan untuk lebih baik dalam proses penjualan omsetnya. Hanya Allah yang maha mampu memberikan rezeki kepada kita. Kalimat rezeki ini asal kata di kata Razzaq. Makanya Razzaq yarzuqu, maka Allah bersifat Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu berbeda dengan rizq. Menggunakan sighatul mubalaghah, artinya yang lebih, artinya Allah mampu memberikan rezeki kepada siapapun. Maka apabila Anda berpikir negatif bahwa saya tidak mampu bahagia untuk mendapatkan harta, sesungguhnya Anda telah mengkafiri bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu memberikan rezeki. Allah mampu memberikan rezeki kepada siapapun hamba-hambanya, makhluk-makhluk Allah yang hidup di muka bumi ini, di dunia maupun yang ada di langit. Berbeda dengan kalimat rizik. Kalau rizik
Berarti Allah bersifat hanya mampu memberikan rezeki kepada sebagian kaum, sedangkan tidak mampu memberikan rezeki kepada bagian kaum yang lainnya. Maka kunci yang pertama bahwa hanya Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi bukan siapapun. Lantas apa hubungannya nih? Saya udah tahu itu ya. Sebentar dulu, tenang dulu, tahan dulu. Tadi kalimatnya bahwa hanya Allah yang maha memberikan rezeki. Tentunya kalau kita sudah meyakini hanya Allah yang mampu memberikan rezeki, kita harus berperilaku melakukan amal saleh atau menjadi hamba Allah, menjadi pribadi yang Allah ridhai, atau menjadi pribadi yang Allah cintai, sehingga Allah ridho terhadap kita. Apapun yang kita kehendaki Allah ridho gitu. Jadi ini dulu yang perlu dipahami. Kalimat di dalam Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat. Allah itu pelindung bagi mereka yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelindung. Waliyun. Allah mampu memberikan perlindungan. Dan tentu walladzina kafaru, sedangkan ada opposite-nya, kebalikannya. Bagi mereka yang senantiasa kafir kepada Allah, maka siapa pelindung-pelindung mereka? Tagut, dukun, setan, jin. Maka banyak orang-orang yang salah kaprah dalam mencari rezeki, dalam mencari harta dengan cara yang memang tidak disyariatkan oleh Allah, karena mindset-nya tadi yang salah. Bahwa dia meyakini yang penting saya memiliki harta yang banyak, tapi dengan cara apapun. Di Islam itu Allah sudah mengajarkan dia di dunia itu bahagia, di akhirat pun bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukankah Nabi kita mengajarkan, Rabbana atina, ya Allah, Tuhan kami, turunkan kepada kami apa-apa yang memberikan kami kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Artinya Islam mengajarkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salah persepsi bagi mereka yang mengatakan bahwa zuhud di dalam Islam menjadikan kita tidak bahagia di dunia. Salah. Artinya banyak para sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya di dunianya, namun juga bahagia di akhirat. Maka kita harus meyakini bahwa hanya Allah lah yang maha memberikan rezeki kepada kita. Nah, bagaimana? Lanjutnya, saya berbicara seperti ini memiliki beberapa referensi. Yang pertama adalah Rahasia Magnet Rezeki karangan Ustaz Nasrullah. Yang kedua, ini adalah rezeki level 9. Insya Allah akan saya bahas kurang lebih intisari dari buku tersebut. Buku ini sendiri pun saya sudah mengikuti kegiatan seminar Rahasia Magnet Rezekinya. Ana sendiri pun sudah bertemu dengan beliau, sudah berbicara dengan beliau. Juga banyak orang yang ribuan, setiap seminarnya itu datang ribuan dan memiliki testimoni. Apa sih yang terkandung di dalam buku tersebut? Sebetulnya apa yang terkandung di dalam buku tersebut telah termaktub oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Nuh ayat 10. Di surat ayat Nuh itu dimulai dengan kalimat Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jadi kalimat itu faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara, maka meminta ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memberikan ampun. Nah, kenapa konsepnya kita hubungkan antara rezeki dengan istighfar? Ini adalah Al-Quran, surat Nuh ini menjelaskan bagaimana bahwa dosa-dosa ini yang menyebabkan rezeki itu tertutup datangnya kepada kita. Saya ambil contoh kecil apa yang terjadi di kalangan tabi'in. Saat itu ada seorang ulama besar di kalangan tabi'in yang bernama Imam Hasan. Imam Hasan al-Basri ini adalah kalangan tabi'in, menjadi seorang imam rujukan pada saat itu, menjadi seorang ulama rujukan pada saat itu. Banyak orang-orang yang memiliki problem masalah kehidupan, baik itu menjadi bertanya tentang kehidupan dunia ataupun bertanya tentang beberapa keilmuan-keilmuan di bidang agamanya. Ada 3 golongan yang memiliki masalah di seluruh di tiga orang ini. Pertama, orang yang datang ke Imam Hasan ini datang dengan mengeluhkan sempitnya rezeki. Datang kepada beliau, lalu beliau menjawab hanya memberikan satu solusi, yaitu perbanyaklah engkau istighfar. Yang kedua, orang ini ada orang datang kepada beliau dengan keluhan sering sakit sepanjang hidupnya, dia sakit terus. Maka beliau pun menjawab, Imam Hasan,
solusinya adalah beristighfar. Lantas yang ketiga datang seorang yang belum dikaruniai anak. Ingat bahwa anak-anak soleh merupakan adalah rezeki titipan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Jadi banyak sekali konsep rezeki ini. Dari 3 problematika itu semuanya dijawab dengan satu solusi, yaitu beristighfar. Lalu Imam Hasan ini ditanya oleh para teman-teman dan para sahabatnya, kenapa engkau ada 3 pertanyaan tapi engkau menjawab dengan satu solusi saja? Maka Imam Hasan ini mengatakan, saya tidak memberikan solusi kecuali saya mendapatkan dalam surat ayat 10. Wa qultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdid lakum bi amwalin wa banin. Allah minta ampunlah engkau kepada Allah, yursilis sama 'alaikum midrara. Allah akan turunkan engkau hujan yang lebat. Hujan ini dalam konteks ini adalah Allah memberikan rezeki agar dalam air tersebut tumbuh-tumbuhan sehingga para masyarakat bisa menanam pohon-pohon, menanam beberapa tumbuhan yang akhirnya bisa dipanen. Ini adalah bentuk dari rezeki juga. Yang kedua, wa yumdikum bi amwalin, dan engkau akan dicukupkan, dipenuhi dengan amwal, harta, wa banin, dan anak-anak yang deras, yang banyak, yang saleh. Artinya ikhwan fillah, saya ingin berbicara sedikit. Jadi sebelum ana memiliki sebagai owner di Najma Corporation ini, awalnya saya adalah seorang bekerja di bidang pertambangan. Saya di ahli dalam bidang telekomunikasi. Saat itu pekerjaan saya yang terakhir ketika saya dinas di Balikpapan di Kalimantan Timur sebagai supervisor di sebuah proyek. Waktu itu saya baru nikah di usia kurang lebih 24 tahun dengan salary 2 digit waktu itu, yang sangat Masya Allah, saat itu terasa gaji itu besar sekali. Tapi konsepnya masih salah. Ternyata uang yang saya miliki dengan banyak saat itu, ya banyak lah insya Allah untuk saya saat itu dengan usia yang masih 24 tahun dengan salary yang udah 2 digit saat itu luar biasa. Tetapi ternyata diberikan yang cukup lama, sekitar 2 tahun. Harta yang saya kumpulkan dengan pekerjaan yang keras seperti itu ternyata membuat saya kehilangan tabungan saat itu, dan membuat saya sakit sehingga saya tidak bisa bekerja kembali di perusahaan tersebut, dan tidak juga bisa, karena saya ahli di bidang telekomunikasi, saya sebagai expert engineering, tidak bisa membuat saya untuk kerja kembali ke dunia tersebut, padahal itu adalah dunia karir saya. Saat itu depresi luar biasa, sakitnya luar biasa. Saya sakit sekitar 1,5 tahun, tidak bisa keluar dari rumah sama sekali. Dari rumah tersebut. Kenapa? Karena sakit, dalam kondisi yang sakit. Artinya, dan saat itu istri saya tidak memiliki pekerjaan. Jadinya secara ma'isyah hanya mungkin dari kerja saya. Karena saya masih sama. Akhirnya saya memutuskan untuk ada yang salah dalam diri saya. Akhirnya saya hijrah kembali, lalu memulai mengajar sebuah pondok pesantren di Sukabumi, namanya SMP Boarding Khalifah Boarding School. Base-nya adalah di sebuah pesantren. Gaji hanya sekitar 1.200.000. Mohon maaf, saya bongkar gajinya. Gaji 1.200.000 saat itu hanya cukup untuk bayar hutang saya saat itu. Artinya saya tidak punya uang untuk makan dan lain sebagainya. Tapi saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa, saat itu juga saya dikaruniai anak yang baru. Tapi ini belum memulai kehidupan saya menjadi lebih baik. Sehingga saya mengajar dengan pernah mengontrak di tempat yang kecil. Apa yang saya lakukan saat itu? Saya meyakini bahwa Allah itu Maha Kaya. Allah Maha mampu memberikan apapun yang hambanya inginkan. Akan hambanya dicintai oleh Allah, asalkan hambanya telah melakukan apa yang diharapkan oleh Allah. Saya menyadari diri saat itu bahwa yang salah bukan Allah, yang salah bukan karena rezekinya, yang salah adalah saya menjauh dari Allah. Maka teman-teman, yang saya lakukan ini saya sebagai sharing, saya tidak ingin menggurui siapapun, saya ingin bersharing, dan ini adalah kejadian yang nyata. Saat itu saya masih mengontrak di rumah yang kecil, dengan gaji saya waktu itu saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris, gaji saya itu habis sebetulnya, tapi saya berpikir saat itu saya cukup dengan syukur karena ahdul mawjud, terus berikhtiar. Jadi saya ngajar, saya itu punya kontrakan,
setiap malam itu kalau misalnya malamnya hujan lebat, maka kontrakan itu banjir. Saya pernah terbangun dengan istri, dengan anak-anak, dalam kondisi banjir jam 1 malam saya harus membersih-bersihkan. Bayangkan, lagi tidur nyenyak enak, tiba-tiba dibangunkan dengan adanya rembesan air yang meluap ke kamar kita. Tapi saya itu tetap bersyukur dan saya mulai merubah mindset saya. Yang salah itu saya. Maka apa yang harus dilakukan oleh bagi mereka yang pendosa kepada Allah? Ya, kita sebut aja. Itu adalah memperbanyak memohon kepada Allah, meninggalkan segala dosa-dosa besar yang kita lakukan. Kalau dosa zina dengan istighfar, dengan tobat, tapi kalau kita memiliki utang, maka lunaskan, jauhkan dari diri kita. Saya berdisiplin, jadi apa yang saya lakukan setiap saya melewati rumah yang baik, ada tanah yang luas. Padahal saat itu saya masih mengontak di tempat yang kecil, tapi tidak tahu kenapa di hati saya, Allah pasti berikan ini. Apa? Mindset saya dulu adalah Allah yang maha kaya. Allah mampu memberikan rezeki. Logikanya begini, kenapa banyak para nabi itu, para nabi Muhammad adalah seorang pengusaha sukses. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah, adalah orang yang juga kaya sampai saat ini, rekening tabungannya masih tertera. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha juga. Kenapa kita sulit? Artinya kita ajarkan itu. Jadi pertama, mindset yang pertama adalah apapun yang bisa membuat Anda bahagia itu adalah rezeki. Konsep rezeki adalah beristighfar kepada Allah. Maka amalan yang saya lakukan ini hanya sebagai tahadus billah, tidak ingin ujub, tidak ingin riya. Saya melakukan setelah sholat sebelum masuk ke masjid, saya bawa uang Rp2.000. Kenapa Rp2.000? Karena saat itu hanya itu yang saya miliki, Bapak Ibu. Saya istiqomah, infak 2.000 sebelum masuk saya ke masjid. Jadi istiqomah, jadi infak subuh itu luar biasa. Ketika kita infak subuh itu niatkan, Allahumma firli wali walidayya, dosa saya. Jadi niatkan dulu untuk Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita dulu. Jangan langsung mau rumah, mau harta, mau segala macam. Yang pertama adalah dosa diampuni. Karena tidak ada hal, tidak ada rezeki yang paling membahagiakan kecuali hambanya diampuni Allah Subhanahu. Tidak ada hal yang paling membahagiakan. Rezeki yang paling terbesar adalah ketika hambanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Lalu yang kedua, sholat subuh berjamaah. Kalau bisa, sholat 2 rakaat. Sholatul fajri, 2 rakaat sholat fajri itu lebih baik dunia dan seisinya. Dunia, kita di dunia ini mungkin ada rumah, ada mobil. Ini nggak ada apa-apa, karena dunia dan seisinya dengan 2 rakaat itu. Sholat subuh, setelah sholat subuh jangan dulu pulang. Banyak istighfar, setelah banyak istighfar macam Allah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau bisa 100 kali didawakan, istighfar 100 kali, lalu salawat 100, salawat Ibrahim. Allahumma sholli ala Ibrahim. Allahumma sholli ala. Jadi ketika kita beristighfar, niatkan diri kita kepada Allah. Karena itu dalilnya sudah ada di dalam surat Al-Tadi. Jika dosa kita di Allah, rezeki itu mengalir. Kata Pak Nasrullah, kata Ustaz Nasrullah, rezeki itu bagaikan air bah, tapi terkadang kita itu menutup diri kita. Kita ditutup oleh perisai. Apa perisainya? Dosa. Maka kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama bahwa yang pertama hanya Allah yang memberikan rezeki. Yakinlah bahwa Allah itu maha kaya, Allah maha mampu memberikan apapun. Lalu belajarlah positif tinggi pada Allah. Kita belum memiliki tanah, kita mungkin belum memiliki rumah yang layak, tapi yakin bahwa Allah akan. Kita berpikir positif terhadap Allah. Wala tayasu min rahmatillah. Janganlah sekali-kali merendahkan atau berputus asa dari rahmatnya. Akan meminta kepada Allah Subhanahu. Ini astajib. Ini adalah beristighfar. Berpikir, berprasangka positif pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, semua bisa mungkin kita meninggalkan dosa-dosa besar, jauhi hal-hal yang bisa menyebabkan Allah marah, dekati apapun yang bisa menyebabkan Allah senang. Ingat, tolak ukur metriknya adalah saya melakukan amal ibadah
karena hanya Engkau ya Allah. Karena hanya ingin dinilai oleh Engkau ya Allah. Jangan terpengaruh dengan kasih penilaian manusia. Kadang A hari ini, besok hari B. Kadang dia berbuat baik, besok dia mulai membicarakan kita. Maka stop jadi orang. Tidak peduli dengan penilaian orang lain. Oh saya pengen, tapi saya kita tidak mengejar penilaian Allah. Kenapa? Karena Allah kalimat ihsannya setelah iman itu ada ihsan. Apa itu ihsan? Allah an tara fa illam takun fa inna Allah yara. Kita melihat Allah, kita beribadah kepada Allah seakan melihat Allah. Kalau kita tidak mampu dengan itu, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Setiap tindak kita, wallahu ya'lamu bima tasbi. Allah sesungguhnya Maha mengetahui pun yang terbesit di dalam hati kita. Baik ini. Yakin, karena itu maujud. Rasa cukup dengan apa yang ada, tapi tetap berikhtiar. Saya nanti akan di sesi selanjutnya saya akan berbicara bagaimana saya dari seorang guru yang kalau secara duniawi salary itu nggak mungkin lah bisa tapi bagaimana dengan alhamdulillah ini kita memiliki omset bisnis per bulannya kurang lebih sekitar 900 juta. Seorang guru ini semata-mata hanya ingin motivasi, semata-mata hanya ingin menyadarkan teman-teman, bukan berarti teman-teman belum sadar, memperkuat kesadarannya kepada bahwa kita hanya dengan Allah. Ketika kita bersifat seperti itu, maka bertubi-tubi segala apa-apa yang kita minta. Kalimatnya kita, karena nanti ada di sini kan saya bahas juga insya Allah di sesi selanjutnya rezeki level 9. Ada 9 tingkatan level rezeki nantinya. Ada yang paling jos, itu paling full, paling ultimate, itu adalah rezeki level 9. Rezeki di level teratas nantinya. Ini kan ada rezeki dengan level yang diikhtiarkan, doa, segala macam dengan yang memang tidak bisa. Ya? Karena saya yakinlah bahwa Allah Maha Kaya. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan itu kepada kita ketika kita menjadi pribadi Allah yang. Lalu bagaimana kalau ketika rezeki itu belum datang juga? Ada rezeki yang setiap Allah Subhanahu kita diberikan kenikmatan, kita bisa bangun di hari dengan sehat, dengan kita oleh Allah untuk melangkah, lalu kita sholat jamaah, pulang kembali setelah sholat duha di sini adalah rezeki yang paling berikan kepada hamba yang dipilih. Allah ketika kita tidak menganggap bahwa dunia itu kecil, maka Allah akan berikan. Para sahabat melakukan. Kita memang belum tentu terus. Kita niatkan untuk sebisa mungkin fattaqullaha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu apapun yang kita. Jadi itu adalah mungkin konsep rezeki tadi ya, yakin bahwa Allah yang Maha memberi. Yakin bahwa ada yang memberikan rezeki kepada kita, dukul atau siapapun, bahwa yakinlah bahwa Allah. Ketika Allah yang Maha memberikan rezeki, kita harus paham, kita harus tahu diri, berarti kita harus jadi pribadi yang dicintai oleh Allah. Harus melakukan sesuatu yang memang dihadapkan oleh Allah. Memang amal kita tidak akan sebaik para sahabat, tapi kita sebaik mungkin beribadah, beramal saleh seperti apa yang Allah berikan. Lalu masuk kepada ini saya akan ngomong lanjut kepada bagaimana dengan mindset. Ibu yang dirahmati Allah, rezeki itu datang, ada rezeki yang datang memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Suka tidak suka Allah akan pasti berikan. Ada juga rezeki yang diikhtiarkan. Nah ini yang akan kita bahas. Artinya tadi saya pernah singgung bahwa untuk memulai bisnis butuh keberanian. Dengan untuk mempertahankan bisnis butuh keilmuan yang bisa menunjang bisnis kita semakin lancar, bertahan
bertahan menghadang ya, walaupun banyak badai yang menghadang. Itu butuh ilmu pengetahuan, butuh jaringan, butuh teman-teman untuk mensupport kita, belajar sharing dengan teman-teman. Bapak Ibu saat ini mungkin sedang mendengarkan, tapi bisa jadi suatu saat Bapaklah yang akan menjadi sumber motivatornya, the next motivator. Saran saya dalam bisnis mindset yang pertama, yaitu tadzkiratul maut. Kenapa saya menyinggung bahwa kenapa ini hubungannya kok mindset bisnis dengan tadzkiratul maut sebentar? Karena begini, ketika ini adalah kalimat yang diutarakan para sahabat, ditanyakan kepada para sahabat Rasulullah, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man azgamina, ya wahai Rasulullah, siapa yang paling cerdas di antara kita? Yang paling cerdas di antara kita adalah tadzkiratul maut, para hamba Allah yang senantiasa ingat kepada kematian. Kenapa? Kalau Anda ingat kematian, meyakini bahwa kita akan mati, maka apa yang harus Anda lakukan? Baik secara dunia maupun akhirat. Pertama, yes. Ketika Anda yakin bahwa Anda akan mati, pasti setelah akhirat, setelah saya wafat, maka hanya amal-amal saya. Tapi pertanyaannya, ketika Anda wafat, Anda akan meninggalkan keluarga Anda. Apakah Anda akan meninggalkan keluarga Anda dengan susah makan, susah minum? Tidak. Ini dibahas dalam surat Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِي لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah engkau takut apabila engkau meninggalkan suatu kaum, apabila engkau wafat lalu meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah salah satunya adalah du'fu minal ilmi, du'fu minal qulub, wa du'fu minal jismi. Kekurangan harta, kekurangan keilmuan. Jadi artinya kita wajib ketika kita wafat, anak kita secara keilmuan mapan, ilmu pun dicari dengan ketika anak-anak kita belajar pun membutuhkan biaya. Artinya ketika seseorang ingat mati, maka dia akan mempersiapkan dirinya. Lalu ingat mati, akan mempersiapkan dirinya. Kalau kita belajar dari sirah Nabi, sejarah kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah menjadi seorang pengusaha besar itu di usia 25 tahun. Apakah seketika? Tapi itu kan dimulai. Rasulullah itu pernah berdagang menjadi resellernya pamannya, katakanlah mungkin bahasa sekarang, reseller pamannya berdagang di usia 8 sampai 9 tahun. Umur 8 9 tahun sudah diajarkan dagang, ya 8 dari umur 9 tahun sampai ke umur 25 tahun butuh waktu berapa tahun? Masa sih 10 tahun belajar, katakanlah 8 tahun belajar, masa nggak sukses-suksesnya? Nggak mungkin. Masa sih sudah bisnis kurang lebih 8 tahun nggak suksesnya? Nggak mungkin gitu. Kata-katanya mungkin bukan nggak mungkin ya, sulit untuk dipercaya bahwa dia tidak sukses. Apa? Karena memulainya dari sadar lebih awal, yang kedua waktunya lama gitu. Jadi ingat mati. Jadi itulah yang mindset pertama adalah ingat mati. Yang kedua, tidak berpikir instan. Belajar sekarang, hasilnya ada. Ikut seminar sekarang, hasilnya langsung keluar. Ikut materi hari ini, langsung gede rezekinya. Kita seorang bisnismen, seorang pembisnis, seorang pengusaha adalah bersifat warrior. Dia bersifat satria. Satria itu adalah sifatnya pasti dia double. Berpikirnya double dari orang-orang biasa, bekerjanya double, energi yang dikeluarkan double. Saya nanti akan singgung ketika saya mengajar. Saya pernah mengajar, tadi saya memulai bisnis ini ketika saya mengajar. Dengan ya sering, mungkin untuk ketika kalau saya mindset saya diutama. Kalau mengajar sebagai bentuk dakwah juga, sebagai bentuk kita beramal soleh, karena ada tiga amalan yang tidak akan terputus walaupun kita wafat. Tidak mata bin Adam in qata amal alasin sedekah jariyah atau ilmu yutafawwi, atau ilmu yang bermanfaat itu akan terus menjadi pahala kita ketika kita ajarkan kepada murid-murid kita, anak-anak kita. Saya pernah mengajar tapi mindset begini, mengajar bentuk saya mencari pahala di akhirat, tapi ma'isha saya harus cari di tempat lain, bisa cari. Jadi saya ketika mengajar sampai jam 4 sore itu capek sekali, luar biasa, udah letih. Kalau mungkin guru-guru yang lain bisa istirahat setelah mengajar, saya mengurus tim. Saya memulainya ketika sudah mulai bagus tim penjualan, saya merekrut satu tim. Satu orang perempuan waktu itu
dan dia kerja, dan itu kita kantornya masih di kontrakan saya. Di kontrakan saya yang kecil. Jadi beliau kerja dengan istri saya, karena istri saya nggak bekerja, saya mengajar. Jadi ketika karyawan saya datang yang nomor 1 ini hanya baru 1 karyawannya, saya mengajar keluar. Nanti pulang dari sana jam 4 saya evaluasi lagi, bahkan saya mengantarkan. Artinya kita sudah siap untuk terjun, menguatkan mental, bekerja lebih daripada orang biasanya, berpikir lebih daripada orang pada umumnya, berkorban, berdoa lebih daripada orang biasa, dan bersedekah lebih daripada orang normal biasanya. Karena waktu itu saya memang tidak punya modal dan saya harus berdagang, saya harus jualan, karena tidak mungkin mengandalkan dari hanya menjadi seorang guru. Saya pernah menjual sebuah handphone yang sama sekali tidak pernah ada di saya. Tapi apa yang terjadi, ada triknya, nanti akan saya bahas, nggak akan dibahas di sini. Tapi saya bisa memiliki omset 100 juta per bulan dengan pendapatan bersih net profitnya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 juta saat saya masih mengajar. Nah, nanti akan saya bahas bagaimana apa tekniknya. Tapi yang paling penting adalah ini, adalah mindset tadi. Mindset bisnis adalah ingat kepada wafat kita akan, karena kadang-kadang dalam bisnis itu kan kita kalau bagus semangat, tapi kalau drop kadang-kadang kita lemah. Nah, kita harus bangun. Kenapa? Ada anak-anak kita di belakang kita. Itu yang memacu kita. Yang kedua, kita gencar-gencar melakukan sebuah promosi. Kontaknya berapa yang setelah dihubungi, karena tadi dagang itu, bisnis itu, lalu darahnya itu adalah promosi. Nah, nanti kan promosi itu ada paid traffic, ada dengan promosi yang menggunakan membayar sebuah platform mungkin, atau juga yang tidak mau. Ada juga caranya tadi dengan organik. Salah satu yang mungkin saya bisa bocorkan, perbanyak nomor kontak WA Anda, perbanyak Anda aktif di Facebook untuk mengenalkan. Jadi kalau belum bisa masuk ke paid traffic, saran saya lakukanlah menggunakan. Insya nanti akan kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kita akhiri dulu. Sekian, billahi taufiq saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, Bang? Iya, itu stabil banget. Iya,